Nah, ini pastinya Pak Andika Perkasa pasti akan tersenyum ya mendengar pemberitaan di sini ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan wow, pajak naik. Bayangkan. Kalau kita lihat pada saat lalu itu pajak BPB bahkan juga naik di Kabupaten Pati, di mana-mana di Jawa Tengah ya. Pada saat lalu juga naik dan itu juga akhirnya membuat masyarakat turun ke jalan untuk menurunkan Bupati Pati. Dan saat ini naik lagi dan naik lagi. Ya, seperti itulah lah pajak. Kita belum merasakan manfaat dari pajak tersebut tetapi sudah naik. Bayangkan ya, kita itu disuguhi pajak macam-macam ya, pajak PBB, pajak sepeda motor, pajak mobil, pajak makanan, pajak listrik, pajak BBM, pajak waduh, kemungkinan kita bekerja itu hanya untuk membayar pajak kemungkinan ya. Dan ini menurut saya sangat lucu sekali. Seharusnya tidak usah dinaikkan lah pajak itu, tidak usah dinaikkan. Pajak kendaraan dinaikkan dan besarannya nggak tanggung-tanggung loh, mencapai 16%, bahkan ada yang bisa lebih. Pajak kendaraan bermotor, bayangkan sepeda motor itu berapa juta, belum lagi mobil berapa juta, pemilik mobil dan lain sebagainya. Ini menurut saya sangat luas sekali. Seharusnya dilihat yang memiliki kenaikan pajak itu yang tahun berapa gitu ya, tahun 2025 ke atas, atau dilihat dari sumber pendapatannya. Kalau misalkan ada pejabat yang memiliki mobil, seharusnya pejabat-pejabat lah setidaknya yang membayar pajak, dikarenakan dia itu dibayar dari uang rakyat, digaji oleh negara. Seharusnya yang membayar pajak tinggi itu ya yang pejabat-pejabat itulah. Menurut saya seperti itu. Eselon berapa gitu pajaknya naik 200%. Tapi jangan masyarakat kecil lah. Bayangkan membayar pajak saja sudah untung-untungan loh membayar pajak ya, tidak terlambat dan lain sebagainya, ini malah dinaikkan. Bagaimana bisa masyarakat akan taat membayar pajak? Sedikit-sedikit pajak dinaikkan. Dan kemungkinan masyarakat Jateng pasti akan sangat menyesal sekali memilih Ahmad Lutfi ya. Sangat menyesal. Gimana kalau kita lihat pada saat debat Pilgub Jateng yang lalu, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi itu tidak akan menaikkan pajak kendaraan, melainkan apa? Menaikkan pajak penggunaan air tanah. Menurut saya itu cukup masuk akal sekali. Ya, misal penggunaan air tanah itu untuk dikomersilkan menjadi tempat permandian, atau bahkan air tersebut dijual menjadi air minum dan lain sebagainya. Menurut saya itulah, dikarenakan cadangan air minum itu juga semakin hari akan semakin menipis. Menurut saya pajaknya itu digenjot, bukan pajak kendaraan. Bayangkan, ini kan sangat lucu sekali. Nah, memang lagi rame ya saat ini, terkait pajak yang naik di Jawa Tengah. Konon katanya sih ada penambahan pajak option dan lain sebagainya. Pajak option itu apa? Saya juga kurang tahu ya. Ya entah apapun lah, seharusnya jangan naik lah, dikarenakan pajak di Indonesia khususnya kendaraan bermotor roda 4 itu sangat mahal sekali bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya ya. Konon katanya di Malaysia itu sangat murah sekali. Avanza konon katanya hanya 400.000. Bahkan pada saat lalu ada video viral ya di Abu Dhabi ya. Konon katanya pajak kendaraan di sana itu 0. Bayangkan, cukup membeli mobil sudah tidak usah membayar pajak. Itu kan menurut saya sangat keren. Seperti itu seharusnya ya. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Heboh pajak mobil motor di Jateng tiba-tiba naik drastis, begini penjelasannya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Gubernur Jawa Tengah saat ini adalah Ahmad Lutfi. Nah, kita tahu bagaimana Ahmad Lutfi ini didukung oleh Pak Jokowi sendiri. Ya, memang ya persaingan di pilkada di Jateng kemarin itu antara Ahmad Lutfi dengan Andika Perkasa sangat-sangat heboh sekali dan sangat-sangat kuat sekali teman-teman. Ya, sampai-sampai ya Pak Jokowi turun ke lapangan mempromosikan Ahmad Lutfi ya untuk bisa mengalahkan Andika Perkasa. Kita tahu berapa partai yang mendukung ya Ahmad Lutfi, tentu sangat banyak sekali yang tergabung dalam Kim Plus teman-teman, dan yang mendukung ya Andika Perkasa pada saat itu hanyalah satu partai, yaitu PDI Perjuangan. Nah, untuk melawan PDI Perjuangan memang tidak segampang membalikkan telapak tangan ya, sampai artis turun, sampai mantan presiden turun ya, dan belasan partai yang tergabung mengeroyok PDI Perjuangan pada saat itu. Dan dikatakan bahwa pilkada kemarin di Jateng itu adalah ya peperangan antara PDIP dengan Jokowi. Karena baru saja di situ mungkin hengkang dari PDI Perjuangan sampai setelah pilkada itu
maka Pak Jokowi dipecat sebagai kader dari PDI Perjuangan. Nah, jadi teman-teman, bahwa ada dua daerah kemarin yang diperebut oleh Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan ini. Ya, di mana DKI Jakarta dan juga Jateng ini. Tapi DKI Jakarta berhasil direbut oleh PDI Perjuangan, sedangkan Jateng berhasil direbut oleh Pak Jokowi. Ya, dan sedikit lagi di Jateng, maka Andika Perkasa yang menang. Nah, ketika ya ada kenaikan pajak yang drastis ini di Jateng, teman-teman, maka tentu ya masyarakat kembali mengingat ya Andika Perkasa. Ya, kita tahu bahwa ya sosok Andika Perkasa adalah sosok yang sangat berwibawa untuk Jawa Tengah sebenarnya. Ya, karena Jawa Tengah adalah ya daerah yang sangat banyak juga, ya, daerah urutan ketiga yang penduduknya sangat banyak sekali di Indonesia. Oke, di sini dikatakan ramai di media sosial, ya, pemilik kendaraan di Jawa Tengah mengeluhkan kenaikan pajak yang cukup drastis. Ternyata ini alasan dibalik kenaikan pajak tersebut. Nah, ini dari Detik Auto, teman-teman. Nah, kita lihat ya alasan dibalik kenaikan pajak tersebut. Pajak kendaraan di Jawa Tengah dikeluhkan naik. Di media sosial ada beberapa pengguna mengeluhkan pajak motor dan mobilnya naik signifikan. Misalnya pajak motor yang biasanya 130 ribuan jadi 170 ribuan. Nah, selanjutnya pajak mobil juga melonjak dari sebelumnya 3 jutaan jadi tembus 6 juta. Nah, ini sangat besar sekali kenaikan ini, teman-teman, langsung ya dari 3 juta ke 6 juta. Kenaikan pajak kendaraan di Jawa Tengah ini bukan tanpa alasan. Mengutip laman Instagram Bapenda Jateng, kenaikan itu terjadi akibat adanya penerapan opsen PKB. Nah, tarif PKB pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah dihitung sebesar 1,74% dari nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB yang terdiri dari tarif provinsi sebesar 1,05% dan opsen ya pajak sebesar 66%. Jadi kenaikan pajak masyarakat akibat opsen ini kurang lebih 16%. Demikian dijelaskan pada unggahan tersebut. Adapun opsen yang dibayarkan dari pemilik kendaraan itu langsung diserahkan ke kabupaten dan kota. Dijelaskan lebih lanjut, opsen digunakan untuk memperbaiki jembatan, meningkatkan layanan publik, serta untuk kepentingan masyarakat lainnya. Tarif PKB di Jawa Tengah. Untuk diketahui, tarif pajak kendaraan di Jawa Tengah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tarif PKB untuk kepemilikan pertama ditetapkan sebesar 1,05%, sementara kepemilikan kedua dan seterusnya atas nama pribadi dikenai tarif progresif sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemilikan kedua sebesar 1,40%, 1,40%. Yang kedua, kepemilikan ketiga sebesar 1,75%. Yang ketiga, kepemilikan keempat sebesar 2,10%. Dan yang keempat, kepemilikan kelima dan seterusnya ya sebesar 2,45%. Tarif opsen PKB. Pengenaan tarif progresif tersebut didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan atau alamat yang sama. Adapun soal opsen, daerah mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari tarif PKB. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen pajak daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi, PKB, dan BBNKB.
Kepada kabupaten atau kota, penerapan opsi ini bertujuan agar ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada pemerintah provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, itu teman-teman ya tentang kenaikan pajak dari Jawa Tengah ini, dan masyarakat masih memprotes akan hal ini. Nah, tentu masyarakat mengingat ya sekali lagi ya bagaimana pencalonan di pilkada kemarin sangat-sangat masif sekali teman-teman. Ya, ada 2 kandidat yang berjuang di sana kemarin adalah kandidat pertama ya Ahmad Lutfi, kandidat kedua adalah Andika Perkasa. Ya, mungkin bisa saja ketika mungkin Andika Perkasa yang dipilih oleh masyarakat Jawa Tengah pada saat itu, ya bisa saja ya pajaknya tidak naik seperti ini, ya tapi bisa saja juga ya naik. Ya, kita masih belum mengetahui. Tapi yang pasti rekam jejak dari Andika Perkasa sangat-sangat terjamin sekali karena dia ya pernah menduduki sebagai posisi ya ya Panglima TNI. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.